Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 321. Selamat mendengarkan. Lalu mereka menoleh pada Si Bungsu. Saya lihat ada moncong bedil, ada 2 samurai. Anda hanya memiliki sebuah tadinya, kata salah seorang di antara mereka dengan heran. Si Bungsu tak menjawab. Dia membuka lengan baju kirinya dan di sana kelihatan kulit pengikat samurai seperti yang berada di tangan kanannya. Kedua bekas tentara sekutu itu benar-benar takjub. Dengan demikian berarti anak muda ini tadi melempar 2 bilas samurai dengan tangan kiri dan kanannya. Dan kedua lemparan itu sama cepatnya, sama tepatnya. Anda memang seorang master anak muda. Anda tak berbohong ketika mengatakan bahwa Anda dengan mudah bisa membunuh kami bila saja Anda kehendaki. Ternyata Anda tak melakukan hal itu meski telah kami tantang dan telah kami pukul. Terima kasih atas kebaikan Anda. Kami takkan melupakan pertemuan ini. Berkata begitu kedua bekas serdadu itu mengulurkan tangan pada Si Bungsu. Si Bungsu turun dari tempat tidur di mana dia tegak sejak tadi. Kemudian menerima jabatan tangan dari kedua orang Australia itu. Kedua orang itu menyalaminya dengan sikap penuh persahabatan yang akrab dan penuh kekaguman. Kemudian mereka mengambil pisau komandonya yang tertancap di dinding. Lalu mengambil samurai Si Bungsu yang memakukan kaleng bekas itu di bawah pisau komando mereka. Mereka mengamati model samurai kecil itu. Benar-benar senjata yang ampuh. Tapi jika dibanding dengan pisau komando kami, rasanya pisau kami lebih baik buatan dan mutunya. Hanya saja senjata ini berada di tangan seorang ahli. Mereka lalu mengembalikan samurai itu pada Si Bungsu. Di luar sana ada sebuah restoran. Kami ingin mengundang Anda untuk minum dan merayakan perkenalan ini. Yang berbaju kaos oblong merah berkata, "Mari kita minum, Anda tidak keberatan bukan?" Yang bercelanan jin menguatkan ajakan temannya. "Terima kasih atas undangan Anda. Saya tak suka minuman keras." Restoran itu tak hanya menjual minuman keras. Di sana juga dijual teh atau susu es. Ayolah, akhirnya Si Bungsu tak dapat mengelak ajakan kedua bekas serdadu itu. Dia ikuti kedua orang itu. Pelayan yang tadi kena tendang pantatnya dan diancam untuk tak menelpon polisi menjadi ketakutan melihat kedua orang Australia itu muncul. Dan rasa takutnya segera berubah jadi rasa heran tak kala melihat di antara kedua orang itu ada Si Bungsu. Dan ketiga orang itu berjalan dengan wajah berseri. Pelayan itu menganga mulutnya. Ketiga orang tersebut melangkah keluar. Menyeberangi jalan raya. 2 buah taksi lewat. Mereka berhenti membiarkan taksi itu lalu dengan kencang. Restoran itu terletak di dermaga, yaitu di tempat di mana Si Bungsu dan Nurdin minum-minum dahulu. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 322. Jalan itu kosong kini. Ada sebuah taksi, tapi masih agak jauh dan jalannya perlahan. Mereka lalu menyeberang. Mereka tetap beriringan, yang pakai kaos oblong merah di kanan, yang pakai jeans, yaitu yang agak muda di kiri dan Si Bungsu di tengah. Ketika mereka berada persis di tengah jalan, sedan merah yang tadi berjalan perlahan tiba-tiba menekan gas. Sedan itu seperti disentakkan meluncur maju. Ketiga orang itu kaget, mereka tengah berada di tengah jalan. Dengan cepat mereka berlari ke seberang sana. Namun sedan itu seperti sengaja dihadapkan pada mereka. Jaraknya sudah demikian dekat, dan saat itulah bekas tentara yang memakai jeans menolakkan tubuh Si Bungsu. Dalam keadaan berlari demikian, tentu saja Si Bungsu kehilangan keseimbangan. Tanpa dapat ditahan, dia jatuh bergulingan ke pinggir parit. Dan begitu dia jatuh, serentetan tembakan terdengar. Dan sedan itu meninggalkan asap putih di tentang mereka. Si Bungsu kaget ketika dia dengar keluhan. Demikian juga orang Australia yang memakai kaos oblong itu. Mereka menoleh, dan dengan terkejut mereka melihat betapa si celana jeans itu tertelungkup mandi darah. Yang memakai kaos oblong, yang nampaknya berusia sedikit lebih tua segera memburu. Dia memangku tubuh temannya itu dan membawanya ke pinggir jalan. Orang-orang segera berkerumun. Robert, yang pakai oblong itu mengguncang tubuh temannya itu. Lelaki bercelana jeans itu perlahan membuka matanya. Perlahan darah mengalir dari sela bibirnya. Si kaos oblong menoleh pada orang yang berkerumun. "Saya bekas kapten tentara Inggris. Tolong teleponkan rumah sakit militer untuk mengirimkan mobil dan dokter kemari." Seorang yang tegak menonton segera berlari ke toko di pinggir dermaga. "Kapten," yang tertembak itu berkata perlahan. "Robert, ingat, ketika kita memasuki Bombay,
Ketika kita menghadapi tentara Gurkha yang memberontak ingat. Si celana jeans bertanya. Bibirnya tersenyum tipis. Nampaknya ada kisah nostalgia dalam pertanyaan itu. Saya ingat Robert. Saya ingat, engkau terjebak di jalan raya. Dikepung oleh 6 Gurkha. Tapi engkau berhasil membunuh mereka semua. 3 orang engkau sudahi dengan pisau komandomu. 3 orang lagi dengan pistol Lucer. Engkau harusnya sudah berpangkat kapten sepertiku. Tidak letnan seperti sekarang. Yang muda yang bercelana jeans itu tersenyum. Mana anak muda tangguh itu? Tanyanya. Si bungsu tahu, dialah yang ditanyakan bekas tentara itu. Saya di sini, terima kasih Tuan menyelamatkan nyawa saya. Nampaknya ada orang yang menginginkan nyawamu di kota ini samurai. Si bungsu tak menjawab. Dia ingat betapa tadi dia ditolakkan dengan kuat oleh bekas tentara ini. Ketika dia menduga orang ini akan mencelakakannya. Ketika deru mobil itu melaju, saya sempat memandang sekilas. Saya lihat ada moncong bedil sebagai bekas tentara yang telah kenyang dalam pertempuran. Saya tahu, bedil itu diarahkan padamu, makanya engkau saya dorong hingga jatuh. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 323. Terima kasih. Saya berhutang nyawa pada Tuan. Saya takkan melupakan budi Tuan. Bekas tentara itu tersenyum. Kemudian menatap temannya. Letnan itu muntah darah. Dari kejauhan terdengar sirene. Polisi militer yang ditelepon segera datang bersama ambulans. Dokter datang, Robert. Si kaos oblong yang berpangkat kapten itu berkata. Namun si celana jeans telah terkulai. Tubuhnya dingin. Matanya layu. Meninggal. Ketika orang berkuat, ketika polisi militer turun, ketika tandu diletakkan, ketika petugas rumah sakit militer itu akan mengambil mayat si letnan, bekas kapten yang masih memangkunya itu masih terduduk menatap bekas letnan itu dengan diam. Tak percaya dia akan yang telah terjadi. Seorang polisi militer berpangkat letnan mendekat dan memberi hormat pada bekas kapten itu ketika mayat telah diambil dan dimasukkan ke ambulans. Apakah kami dapat tahu apa penyebab pembunuhan ini? Tanya letnan polisi militer itu. Perang. Desis bekas kapten berkaos oblong itu. Perang. Polisi militer itu mengerutkan kening. Tak faham dia apa yang dimaksud. Ya, perang. Akan ada perang di kota ini antara bekas baret hijau dengan bajingan yang telah membunuh Robert. Suara kapten itu mendesis perlahan. Kemudian dia bangkit, menoleh pada si bungsu yang tegak di sisinya dengan diam. Maafkan, saya terpaksa tak jadi mengundang Anda untuk minum. Si bungsu yang perasaannya tak menentu, tegak mematung. Menatap pada mayat Robert yang telah menyelamatkan nyawanya. Orang-orang Australia bekas serdadu Perang Dunia Kedua itu benar-benar membuktikan ucapannya tentang nilai sportivitas. Jangan khawatir anak muda, kami takkan berlaku curang. Yang suka berbuat curang biasanya adalah kalian. Orang-orang Melayu, kami menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas. Ucapan Robert ketika menantang dia di kamar tadi masih terngiang di telinganya. Sementara itu di ambulans, pihak perawat dan dokter mencatat segala sesuatu. Kapten ini barang-barang miliknya. Dokter tentara itu menyerahkan rantai dan plat nama yang terbuat dari perak, yang senantiasa tergantung di lehernya. Rantai dan plat nama begitu dimiliki oleh setiap prajurit yang terjun ke kencah peperangan. Bekas kapten itu menerima barang-barang tersebut. Dompet, uang dan sapu tangan. Polisi militer sibuk pula mencatat keterangan-keterangan para saksi. Kemudian mereka menuju rumah sakit. Ketika segala urusan di rumah sakit selesai, mereka menuju ke markas tentara. Di kota itu masih ada suatu badan perwakilan tentara sekutu, yaitu badan yang mengurusi segala sesuatu kepentingan bekas tentara sekutu di Asia Tenggara ini. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 324. Dan kapten itu nampaknya selain cukup dikenal, juga disegani di sana. Hal itu jelas terlihat oleh si bungsu pada sikap para tentara yang menerima mereka. Kapten itu memang seorang komandan kompi dari pasukan baret hijau Inggris yang terkenal itu. Jenazah Robert bisa dikuburkan setiap saat Tuan kehendaki. Seorang mayor yang mengurus kejadian itu berkata, dia takkan dikubur di sini mayor. Saya minta kalian menerbangkan mayatnya ke Australia. Di sana ada anak dan istrinya. Di sana jenazahnya harus dimakamkan. Kami akan melaksanakan permintaan Tuan. Ini ada telegram dari induk pasukan Tuan di Inggris. Menyampaikan duka cita yang dalam atas meninggalnya Letnan Robert. Mayor itu memberikan telegram tersebut. Kapten tersebut menerimanya, tapi tak membacanya.
Telegram itu dia simpan dalam kantongnya. Kapan Tuan kehendaki kami menerbangkan jenazah Robert ke Australia? Saya akan beritahu dalam waktu dekat. Sambil berkata begitu kapten tersebut berdiri. Dia memberi isyarat pada si bungsu untuk ikut. Mereka menuju sebuah restoran di jantung kota Singapura. Saya sangat menyesal atas kematian Robert, Kapten, kalau saya tidak ikut dengan Anda. Saya rasa dia masih hidup. Si bungsu berkata ketika mereka duduk dan memesan minuman. Jangan menyesali diri bungsu. Kita percaya pada takdir Tuhan, bukan? Nah, memang takdirnya sudah harus mati di kota ini. Hanya saja, saya akan membuat perhitungan dengan orang yang membunuhnya. Saya akan mencari jejaknya, dan saya akan menemukan mereka. Dan saya akan membunuh mereka. Saya yakin, mereka berada dalam satu komplot. Dan jika perlu, saya akan berperang dengan mereka. Saya masih punya pasukan di kota ini. Bekas pasukan baret hijau yang telah mengundurkan diri seusai Perang Dunia yang laknat itu. Ini bukan peperangan Anda, Kapten, ini peperangan saya. Mereka sebenarnya menghendaki nyawa saya. Mereka adalah anggota sebuah sindikat perdagangan wanita. Dan si bungsu menceritakan segala kejadian yang dia alami sehubungan dengan sindikat itu. Mulai dari dia bertemu dengan Nurdin sampai pada detik terakhir mereka ditembak di jalan yang menyebabkan kematian Robert. Dan overstay Nurdin ditembak persis di tempat Robert kena tembak. Dia ditembak juga dari sebuah taksi yang dilarikan dengan kencang. Si bungsu mengakhiri ceritanya. Bekas kapten berbaju kaos oblong itu meneguk whiskinya. Kemudian menatap pada si bungsu. Kini persoalan ini bukan hanya persoalan dirimu, bungsu. Juga jadi persoalan saya. Selain disebabkan orang itu telah membunuh Robert, kita telah mengikat persahabatan. Kami memang orang kasar. Umumnya bekas tentara yang keluar dari kancah Perang Dunia seperti kami memang berperangai kasar. Tapi kami adalah orang-orang yang memuliakan persahabatan. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 325. Kalau saja Robert masih hidup, kita bertiga akan bersama-sama menyikat sindikat itu. Jangan khawatir bungsu, saya masih punya pasukan. Saya akan sebar mereka untuk mencari di mana markas sindikat itu. Selain membalas perlakuan mereka pada dirimu dan pada temanmu yang bernama Nurdin itu, sindikat perdagangan wanita itu memang harus dibinasakan. Kita akan bahu-membahu. Nah, habiskan minumanmu. Kita akan segera mulai. Si bungsu tercengang dan merasa haru yang amat dalam mendengar ucapan kapten itu. Banyak hal-hal yang tak dia duga yang pernah dia temui dalam hidupnya. Antara lain, dia tak pernah menduga bahwa Michiko, gadis yang ditolongnya di Asakusa dan yang sekereta dengannya menuju Kyoto itu, dan yang dia cintai itu, adalah anak Saburo Matsuyama. Anak musuh besarnya, dan kini, orang yang akan membunuhnya karena persoalan Mei-Mei di Hotel Samko itu. Bekas serdadu Perang Dunia Kedua, tiba-tiba saja beralih menjadi sahabat yang bersedia mati untuk membantunya. Terima kasih, Kapten, katanya perlahan. Mereka segera saja menyelesaikan minum di sana. Kemudian kapten itu menuju telepon. Kelihatan dia bicara dengan seseorang. Lalu menuju kembali pada si bungsu. Apakah dokumen sindikat itu ada padamu? Ada. Di hotel. Mari kita lihat. Dengan sebuah taksi mereka menuju hotel di depan pelabuhan di mana mereka hampir bertarung dengan pisau kemarin. Si bungsu memperlihatkan dokumen itu. Bekas kapten itu mempelajari sejenak. Dokumen itu mempunyai sebuah meloncat lewat jendela kaca peta darurat. Sebagai seorang bekas perwira dari pasukan komando, tak begitu sulit bagi kapten itu untuk membaca peta rahasia itu. Dia kemudian bicara lagi pada seseorang lewat telepon di hotel itu. Nah, sahabat, tinggallah dahulu, Anda istirahatlah. Malam ini kita akan bergerak. Anda akan saya jemput sekitar jam 8 nanti malam. Mereka bersalaman. Kemudian bekas perwira baret hijau itu berlalu. Si bungsu seperti bermimpi saja. Alangkah banyaknya pengalaman yang dia timba dari kehidupan yang 2 hari ini. Dia tengah duduk termenung di kamarnya ketika pintu kamar diketuk. Ketika pintu dia buka, seorang lelaki barat, mungkin dari Amerika masuk dengan sebuah tas. Saya Donald McDonald dari pasukan Green Berets. Saya disuruh Kapten Fabian untuk menemui Anda di sini. Orang yang baru masuk itu langsung saja bicara dan menyalami si bungsu. Saya si bungsu, apa yang bisa saya perbuat? Serdadu yang bernama Donald itu tak bicara. Dia membuka resleting tas kulitnya. Dari dalamnya dia mengeluarkan sepucuk Thompson. Sejenis senjata otomatis bermagazin bundar. Anda bisa mempergunakan besi tua ini. Si bungsu menggeleng.
Dia memang tak pernah melihat bedil seperti itu. Nah, caranya mudah saja begini. Dan anak buah Kapten Fabian itu memberikan petunjuk selama beberapa saat pada si bungsu tentang penggunaan senjata otomat itu. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 326. Lalu setelah dia merasa si bungsu bisa, dia pun berlalu. Senjata itu dia bawa kembali dengan tas kulitnya yang usang. Dan kembali si bungsu tinggal dalam biliknya sendirian. Dan tanpa terasa hari pun malamlah. Di luar terdengar mobil berhenti. Si bungsu bersiap. Tak lama setelah mobil itu berhenti, terdengar suara langkah masuk. Makin lama makin dekat ke kamarnya. Dia sudah bermaksud membukakan pintu, ketika firasatnya yang amat tajam, firasat yang terlatih di rimba Gunung Sago mengirimkan denyut peringatan. Hanya beberapa detik, dia segera merasa ada sesuatu yang tak beres. Tangannya cepat memadamkan lampu. Lalu dalam 2 loncatan dia sampai dekat jendela. Ketika tubuhnya melambung dalam loncatan ketiga, pintu ditendang dengan sangat kuat. Pintu itu tanggal dengan engsel-engselnya. Ketika daun pintu tercampak menerpa tempat tidur, tubuh si bungsu menerpa kaca jendela. Kaca itu hancur berderai. Tubuhnya jatuh bergulingan di halaman hotel. Dan saat itu terdengar 6 deram tembakan di dalam kamar. Sepi. Suara langkah kaki memburu ke jendela yang pecah. Seseorang mengintai lewat jendela itu dengan bedil otomatis di tangannya. Dia melihat bayangan. Dekat sekali, orang itu mengulurkan senapannya, dan menarik kepalanya masuk. Tapi terlambat, bayangan sekilas yang dia lihat itu tak lain dari berkelabatnya pedang samurai. Si bungsu memang menanti di luar jendela. Dan dia tak peduli lagi, siapapun orangnya yang menembak-nembak dalam kamarnya pastilah menghendaki nyawanya. Dan orang itu harus mendapat ganjaran yang setimpal. Dalam sekali ayun, samurai panjang yang dia bawa dari si 7 ladang laweh, yang telah membunuh banyak manusia, termasuk ayah, ibu dan kakaknya, memakan leher orang berbedil di jendela itu. Leher orang itu putus, seperti membabat batang pisang saja. Kepalanya jatuh keluar jendela, tubuhnya terkulai di jendela itu. Senapannya masih tergenggam di tangan. Tak ada suara pekikan, tak ada keluhan. Ada dia di sana, titik. Terdengar pertanyaan dari dalam kamar. Suaranya jelas beraksen asing, seperti suara orang Eropa, mirip suara Kapten Fabian siang tadi. Ada, dia lari ke seberang jalan. Si bungsu berkata sambil mendekatkan dirinya ke mayat di jendela. Dadanya berdebar kencang. Dia ingin tahu siapa orangnya yang di dalam itu. Langkah mendekat ke jendela. Nampaknya orang itu tertegun kaget melihat temannya tak berkepala. Dan waktu itulah si bungsu berdiri. Tegak persis di depan jendela. Menatap dalam ke arah orang yang kaget itu. Orang itu, teman si penembak yang telah putus kepalanya itu tersurut begitu melihat ada orang yang tegak tiba-tiba di depannya. Dia memang orang barat, tapi bukan Kapten Fabian seperti dugaan si bungsu. Orang itu nampaknya seperti orang Texas. Tinggi besar dan bermata coklat. Mereka bertatapan sejenak sebelum keduanya sama-sama bergerak untuk saling membunuh. Orang Texas itu, sebagaimana lazimnya orang-orang dari Amerika, amat mengandalkan kecepatannya menggunakan pistol. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 327. Si Texas mengangkat pistol yang memang telah dia genggam sejak tadi. Si bungsu masih tetap tegak menatapnya. Ketika pelatuk pistol ditarik, si bungsu menghayunkan samurai. Ujung samurainya memang tidak ditujukan pada tubuh si Texas, melainkan memukul ujung pistolnya ke bawah. Pistol itu menekur, dan meledak. Pelurunya menghujam ke punggung mayat temannya yang tergantung di jendela. Sementara orang ramai mulai berkerumun. Namun semuanya melihat saja dari kejauhan. Ketika si Texas itu akan mengangkat pistolnya lagi, si bungsu mentikam samurainya lurus ke depan. Samurai itu masuk ke leher si Texas. Si Texas kaget dan kesakitan luar biasa. Dia berusaha terus mengangkat pistolnya. Namun si bungsu menekankan lagi samurainya yang luar biasa runcing dan luar biasa tajamnya itu. Bila samurai itu masuk mengenai tulang leher, mencong sedikit ke kiri, kemudian tembus ke tengkuk, Texas itu masih berdiri. Matanya mendelik. Darah tak setetes pun keluar dari lehernya yang luka. Darah justru menyembur lewat tengkuknya. Si Texas menarik pelatuk pistol. Sebuah ledakan bergema, tapi pelurunya sudah ke lantai arahnya. Si bungsu menarik samurainya dengan cepat. Si Texas menggelepar, jatuh ke tempat tidur, kemudian kejang,
Mati. Si bungsu melompat lagi ke dalam lewat jendela, menyambar dokumen yang terletak di atas meja. Kemudian ketika orang-orang mulai heboh, dia menyelinap keluar. Begitu dia tiba di luar, mobil polisi datang. "Tuan, saya tahan," kata seorang polisi berpangkat letnan ketika seseorang berkata bahwa anak muda itulah yang telah membantai kedua orang di kamar tersebut. Si bungsu berniat melawan, tapi tahu-tahu saja 3 orang polisi Singapura telah memegangnya. Dan borgol segera pula dilekatkan ke tangannya. Dia masih ingin memberikan penjelasan, tapi dia telah dinaikkan ke sebuah jeep berpengawal dan berdinding baja. Jeep spesial membawa tawanan berbahaya, dan jeep itu segera dilarikan ke markas polisi. Si bungsu heran kenapa Kapten Fabian yang berjanji akan datang jam 8 itu tak kunjung tiba. Perjalanan di dalam jeep polisi itu terasa amat lama. Ketika akhirnya jeep itu berhenti, dengan terkejut si bungsu menyadari bahwa dia tak dibawa ke markas polisi Singapura. Tidak, gedung di mana mereka berhenti ini adalah sebuah gedung tua di luar kota. Keadaannya sepi saja. Suatu perasaan tak enak menyelusup ke hatinya. Apakah polisi yang membawanya adalah anggota komplotan sindikat itu? Dia segera disuruh turun. Kemudian dengan tangan terborgol, dibawa masuk. Dia dibawa masuk lewat sebuah lorong yang panjang dan sebuah ruangan terbuka. Dia tertegak dengan tubuh kaku menatap siapa di depannya. Seorang lelaki tinggi besar duduk di sebuah kursi. Di depannya sebuah meja yang penuh oleh bedil. Dan selain lelaki tinggi itu ada 3 orang lagi lelaki yang lain. Yang membuat tubuhnya terasa kaku adalah lelaki tinggi besar itu. Dia tak lain daripada Kapten Fabian. Orang Australia yang mengatakan menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas itu. Yang berjanji akan membantunya menumpas sindikat perdagangan wanita itu. Kini apa kerjanya di sini? Dan ternyata dia pula yang menyuruh keempat polisi Singapura itu menangkap dirinya. Begitu dia masuk, kapten itu menoleh. "Hai, sangat tidak enak diangkut dengan tangan terborgol bukan?" Suara kapten itu terdengar ramah dengan senyum di bibirnya. Si bungsu tak menjawab, hanya menatap dengan diam. Kapten itu memberi isyarat pada anak buahnya. Dan polisi yang tadi memborgolnya segera membuka borgol itu. Kapten itu berdiri. "Nah, bungsu, ini teman-teman saya ketika di komando dulu. Itu Sony, sersan spesialis alat peledak. Itu Tongki, negro yang ahli menyelusup kemana saja. Itu Fred, ahli karate. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 328. Dan keempat polisi yang menyergapmu ini adalah 4 anggota Green Berets yang ahli dalam pertempuran tuan-tuan. Inilah saudara bungsu yang saya katakan itu. Seorang anak Indonesia yang ahli dengan samurai. Tidak hanya sekedar ahli, tapi dia memiliki predikat Grandmaster dalam hal itu. Selama beberapa pekan di Singapura ini dia sendirian memerangi sindikat perdagangan wanita. Silahkan tuan-tuan berkenalan. Si bungsu jadi malu pada persangkaannya tadi. Dia sangka kapten inilah komandan sindikat itu. Dia punya alasan untuk berprasangka demikian. Sebab dia dibawa kemari dengan tangan terborgol. Ketujuh bekas anggota baret hijau itu tegak dan menyalami si bungsu. Tubuh mereka rata-rata kekar. Ada yang berwajah sadis, ada yang berwajah murung, ada yang biasa-biasa saja. Namun satu hal yang dirasakan si bungsu tentang orang-orang ini. Mereka semua adalah individu-individu yang tangguh dan kelompok kecil yang sanggup menaklukkan 1 batalion tentara. Selesai mereka berkenalan, kapten itu membawa mereka ke ruang sebelah. Di sana ada sebuah kertas besar dengan peta yang dibuat darurat sekali. Mereka segera duduk di kursi yang tersedia. Sebelum saya mulai menerangkan detail penyerangan malam ini, kepada saudara bungsu ingin saya sampaikan sesuatu. Kami telah mengetahui bahwa ada yang akan menyerang saudara ke hotel jam 8 tadi. Ada maksud kami untuk memberitahukan saudara. Tapi ternyata kami harus berpacu dengan waktu. Akhirnya diambil keputusan bahwa saudara akan kami jemput setelah pertarungan itu selesai. Kami yakin saudara yang akan keluar sebagai pemenang. Untuk mengelabui, maka keempat anggota yang menjemput saudara saya suruh berpakaian polisi. Dan kalau ternyata saudara yang kalah dalam pertarungan tadi, maka keempat polisi ini bertugas menyudahi kedua penyerang itu. Mereka berempat sebenarnya saya beri 2 alternatif. Pertama membantu saudara dalam perkelahian itu, atau menangkap saudara setelah perkelahian usai. Ternyata mereka memilih alternatif kedua. Mereka ingin membuktikan apakah engkau memang seorang master dengan samurai seperti yang kukatakan sebelum mereka berangkat menjemputmu. Kapten itu menoleh pada keempat polisi Singapura yang tadi menangkap si bungsu.
Keempat mereka tersenyum. Ya, kami menonton saja kejadian itu tadi. Kami datang setelah kedua orang itu turun dari kendaraannya. Kami sudah diberitahu bahwa akan ada serangan pada Anda. Kami lalu memarkir kendaraan sejauh 10 meter. Dan kami melihat Anda melompat dengan memecah jendela kaca. Kemudian membunuh kedua orang itu. Nah, ketika orang ramai itulah kami datang menangkap Anda. Polisi gadungan berpangkat letnan yang tadi menyarungkan borgol pada si bungsu bercerita. Si bungsu hanya menarik nafas. Bagi orang-orang sisa perang dunia ini, pertarungan hidup dan mati seseorang rupanya merupakan tontonan yang mengasyikkan. Nah, saya rasa perkelanan itu sudah cukup sekian. Kini silakan lihat detail pada peta ini. Peta ini merupakan gabungan dengan dokumen yang dibuat Overste Nurdin dari Konsulat Indonesia yang saya peroleh dari saudara bungsu dengan hasil penyelidikan selama 12 jam terakhir. Malam ini mereka menanti pengiriman 12 wanita dari Indonesia. Dan 8 orang dari Siam, 6 orang dari Hong Kong. Semua wanita ini akan dibawa ke Eropa dan Afrika. Di kedua negeri itu, wanita-wanita Asia berharga tinggi. Menurut rencana mereka, yang sempat diselidiki oleh Tongki, wanita itu akan didaratkan serentak. Kapten Fabian berhenti. Dia menatap anggotanya, juga menatap pada si bungsu. Tak seorang pun yang bicara. Dan kapten itu melanjutkan lagi, sekarang perhatikan ini. Ini peta bahagian selatan dari Pulau Singapura. Ini gugusan pulau di selatan yang masih belum berpenghuni. Pulau yang terletak paling barat ini bernama Pulau Pesek. Barangkali mereka telah mengetahui bahwa gerakan mereka telah tercium oleh Overste Nurdin. Itulah kenapa sebabnya sejak sebulan terakhir ini, perempuan-perempuan itu tak lagi diturunkan lewat pelabuhan resmi sebagai turis atau sebagai pencari kerja sebagaimana biasanya. Mereka diturunkan di malam hari di Pulau Pesek ini. Nah, sekarang markas di mana kita berada ini terletak di daerah Bukit Timah. Dari sini kita akan naik jeep sekitar 10 menit ke tepi Sungai Jurong. Dari muara sungai itu kita akan naik sampan layar sekitar 2 jam menuju pulau itu. Jika angin berhembus kencang, dan malam ini menurut Mingwell yang ahli meteorologi dalam pasukan kami dahulu, malam ini memang akan bertiup angin utara. Berarti kita akan dibantu sangat banyak. Sengaja tidak kita gunakan mesin bot, karena kita tak ingin kedatangan ini diketahui mereka. Nah, sampai di sini ada pertanyaan. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel. Jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya novel Tikam Samurai, Si Bungsu karya Makmur Hendrik.